Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Samuel 18 ayat yang ke-17, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Saudaraku, bukan hal yang mudah menyelaraskan atau menyesuaikan perkataan dan perbuatan kita. Yang sering terjadi adalah apa yang dikatakan orang berbeda dengan apa yang diperbuatnya. Ketidakselarasan atau ketidaksesuaian perkataan dan perbuatan ini berdampak bagi masyarakat luas apabila hal itu dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya, bukankah ada banyak calon pemimpin yang memberi banyak janji-janji yang begitu luar biasa kepada rakyatnya pada masa kampanye atau kampanye? Tetapi begitu terpilih menjadi pemimpin, perkataan mereka tidak lagi sesuai dengan perbuatannya, tidak sama dengan janjinya. Janji yang pernah diucapkan tidak pernah ditepatinya. Janji hanya tinggal janji. Sungguh sangat mengecewakan. Hal yang sama juga dilakukan oleh Saul, raja Israel yang pertama ini. Saul mengangkat Daud menjadi seorang prajurit yang harus memerangi Filistin dengan janji akan memberikan putri tertuanya Merab sebagai istri Daud. Janji Saul kepada Daud ini sesungguhnya juga hanya tipu saja, hanya akal-akalan saja. Bahkan ada motif yang terselubung dan niat jahat dari Saul. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah ia dipukul oleh tangan orang Filistin. Bagaimana selanjutnya? Saul mengingkari apa yang pernah dijanjikan. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikan kepada Adriel orang Mehola menjadi istrinya. Begitu pula ketika Saul berjanji kepada Yonatan anaknya bahwa ia tidak akan membunuh Daud, janji itu kembali diingkarinya. Rasa dengki yang begitu menggelora terhadap Daud membuat Saul makin gelap mata, saudara. Suatu ketika dia berusaha menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ingat, perkataan dan perbuatan Saul benar-benar tidak selaras. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen yang hidupnya menjadi batu sandungan karena perkataan dan perbuatannya itu tidak sesuai, tidak selaras. Percakapannya, kata-katanya begitu rohani, luar biasa Alkitab, tapi perbuatannya tidak mencerminkan dirinya sebagai pengikut Kristus. Ini pasti mengecewakan Tuhan. Karena itu, ingatlah saudara, jangan hanya kita tampak rohani saat pelayanan, sementara di luar sana perbuatan kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Perkataan harus sesuai dengan perbuatan. Perkataan dan perbuatan haruslah selaras. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Kami belajar dari apa yang Tuhan nyatakan bagi kami. Perkataan dan perbuatan kami seringkali tidak sesuai, tidak selaras. Apa yang kami katakan, kami tidak lakukan. Apa yang kami janjikan, kami tidak tepati. Ampuni kami Tuhan Yesus. Justru karena ada begitu banyak orang yang kecewa karena kami tidak menepati janji. Bahkan perkataan kami tidak sesuai, tidak selaras dengan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan-Mu, dan biarlah Tuhan setiap kami mengevaluasi diri kami, mengintrospeksi diri kami. Biarlah firman Allah ini memperbaiki kami, memperbaiki segala kesalahan kami, dan membawa kami, membimbing kami kepada kebenaran Allah, yaitu
kami harus memiliki perkataan dan perbuatan yang selaras, bahkan selaras dengan firman Allah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk teguran Tuhan ini. Pengajaran Tuhan ini akan menolong kami supaya kami memiliki dampak, berimpact kepada banyak orang, dan itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.